Lo ngerampok, tapi yang lo ambil itu kayak nggak seberapa. Itu malah justru malah bikin janggal nggak sih? Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni. You can call me Devita. Guys, coba bayangin ya, sore itu kamu orang lagi belanja santai di supermarket deket rumah. Suasananya itu biasa aja, ya kayak supermarket pada umumnya lah. Orang lalu lalang dorong troli, kasir sibuk mindahin belanjaan, ada juga yang lagi sibuk antri di kasir. Nah, terus tiba-tiba nih, ada 3 orang bertopeng nyerbu masuk ke dalam. Bukan buat gasak duit secara gede-gedean, bukan buat gertak-gertak doang. Tapi mereka ini nembakin orang-orang. Padahal ya, di sana itu nggak ada yang lagi ngelawan mereka. Jadi, kalau memang mereka mau ambil duit, ya tinggal gertak aja kan pakai pistol. Tapi mereka ini ya main tembak-tembak aja orang yang ada di dalam sana. Bahkan anak kecil yang lagi nunggu di mobil ya diembat juga sama mereka. Kejadian ini tuh terjadi di Belgia, negara yang terkenal dengan coklatnya, coklat Belgia. Tapi justru antara tahun 1982 sampai 1985, negara ini tuh diguncang dengan teror yang bikin seluruh negeri parno tiap kali mau belanja bulanan. Dan sampai sekarang pelakunya ini nggak pernah ketangkep, nggak pernah ketahuan identitasnya. Orang-orang nyebut mereka dengan nama Bende van Nevel atau The Brabant Killers. Jadi, Brabant itu adalah nama provinsi yang ada di jantung Belgia. Lokasinya itu ngelingkupin area sekitar Brussels, ibu kota Belgia yang juga jadi semacam ibu kota Uni Eropa. Nah, di awal 1980-an, Belgia itu lagi dalam kondisi yang paling nggak stabil. Karena dalam kurun waktu yang sangat relatif singkat, negara ini tuh sibuk lagi gonta-ganti pemerintahan berkali-kali. Jadi otomatis situasi sosialnya juga lagi nggak tenang. Nah, selain itu juga ada juga kelompok-kelompok bersenjata yang emang lagi aktif ngelakuin aksi-aksi teror di Eropa Barat waktu itu. Jadi suasana keamanan ini tuh emang udah agak was-was duluan sebelum rentetan kejadian yang bakal gue bahas ini muncul. Nah, di tengah situasi yang kayak gitu, muncullah serangkaian kejahatan yang awalnya ini kelihatan kayak perampokan biasa, tapi lama-lama pola kejahatan ini tuh berubah jadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jadi, gini ceritanya. Jadi, waktu itu di tanggal 13 Maret 1982, ada laporan pencurian sepucuk senapan dari sebuah toko di kota Dinan. Dari kejadian itu tuh nggak ada korban dan nggak ada kekerasan sama sekali. Ya, cuman pencurian biasa. Tapi kan yang namanya pencurian ini kan yang dicuri adalah senapan ya. Ya, ngeri ya. Tapi ternyata ini jadi titik awal dari rentetan yang bakal panjang, yang bakal berubah jadi salah satu kasus kriminal paling berdarah di sejarah Belgia modern. Nah, 2 bulan kemudian nih, di tanggal 10 Mei 1982, diduga masih dengan kelompok yang sama dia. Mereka ini tuh katanya membajak sebuah mobil Austin Allegro dan mencuri mobil Volkswagen Santana dari sebuah showroom. Nah, terus tadi kan Mei ya, Juni, Juli, Agustus. Nah, bulan Agustus itu tepatnya tanggal 14 Agustus 1982, orang-orang ini lagi nih. Tapi kali ini yang targetnya itu adalah toko kelontong di Maubeuge. Lokasinya itu di sisi Prancis dekat perbatasan Belgia. Dan yang orang-orang ini ambil itu cuma makanan sama minuman anggur. Dan di sini juga syukurnya tuh nggak ada yang tewas. Tapi memang agak gimana ya? Lo ngerampok, tapi yang lo ambil itu kayak nggak seberapa. Itu malah justru malah bikin janggal nggak sih? Oke guys, tapi di sini polanya itu udah mulai kelihatan. Kelompok ini nih kemungkinan nggak cuman buat nyari duit, tapi lebih ke kayak ngumpulin senjata gitu loh. Soalnya, lanjut di tanggal 30 September 1982, sebulan doang dari kejadian yang sebelumnya tuh, mereka ini ngerampok toko senjata lagi di kota Weber dan berhasil bawa kabur 15 pucuk senjata api, termasuk beberapa senapan mesin ringan. Nah, ini tuh udah jelas bukan lagi urusan perduitan buat makan, tapi orang-orang ini nih kemungkinan lagi memang ngumpulin persenjataan diri. Nah, nggak ngerti nih apa maksud dan tujuannya. Oke, lanjut. Dan di penghujung tahun 1982, yaitu tanggal 23 Desember, di sebuah restoran sekaligus penginapan di kota Genvel, pemiliknya yang bernama Joseph van den Einde ditemukan tewas. Kondisinya itu mengerikan, guys. Dia ditemukan dalam keadaan terikat, gak berpakaian, dan diduga kuat sempat disiksa sebelum akhirnya tuh dibunuh.
Nah, yang ini beda banget kan sama perampokan-perampokan sebelumnya yang relatif bersih. Tapi yang kali ini udah mulai pakai korban. Nah, ini tuh gak berhenti di sini. Kita lanjut lagi, belum genep 3 minggu setelah itu, yaitu tanggal 9 Januari 1982, seorang supir taksi bernama Angelo Constantine ditemukan tewas terbunuh di dalam bagasi mobilnya sendiri. Dan puncak kekerasan ini terjadi lagi di tanggal 11 Februari 1983 di daerah Nevels. Jadi, ada sepasang suami istri yang lagi berhenti di sebuah pom bensin yang bukanya itu 24 jam. Letak pom bensinnya ini persis di sebelah supermarket Delhaize dan mereka ini dibunuh. Dan yang lebih gila lagi, ketika polisi datang nih ya, tuk-tuk ke lokasi kejadian, mereka nih, alias si polisi ini nih, juga ditembakin sama pelakunya. Bayangin aja gak sih, sebrutal apa orang-orang ini nih. Nah, sejauh ini nih tujuannya aja masih gak jelas nih. Gak ada yang tahu tujuannya si para misterius ini nih apa nih, gak ada yang tahu. Kalau tujuannya hanya duit, kayaknya gak mungkin. Terus ditambah mereka ini kan udah gak ada segen-segennya gitu loh, sama si para aparat ini kan. Ya makin kayak bikin parno mencekam gitu gak sih? Oke, jadi di sepanjang tahun 1983 sampai 1984, serangan-serangan serupa ini terus terjadi di berbagai supermarket, kayak jaringan Delhaize dan juga Colruyt, di kota-kota seperti Uccle dan Genval. Polanya ini mirip terus, pelakunya masuk, nembakin pelanggan atau staf secara acak, yang padahal dari para calon korbannya ini, seringkali tuh mereka tuh padahal tuh nggak melakukan perlawanan sama sekali, tapi tetap aja ditembak gitu loh. Dan padahal nih kalau mereka mau ngerampok gitu aja tuh ya gampang banget gitu loh. Tapi ya enggak, mereka tuh ya udah main tembak aja. Dan yang mereka rampok pun nilainya itu ya kecil. Kadang mereka ini cuma ngambil beberapa ribu francs Belgia doang. Pokoknya nggak sesuai lah sama resiko atau kekerasan yang mereka lakuin. Nah, makanya ini tuh malah bikin justru aneh. Nah, ini salah satu hal yang paling bikin penyidik waktu itu dan sampai sekarang ini masih bingung. Kalau memang motifnya itu duit, kenapa mereka ini rela ambil resiko segede itu buat hasil yang kecil? Karena kan yang diambil tadi cuma beberapa ribu francs Belgia doang kan. Nah, terus kenapa mereka ini malah milih buat nembak orang yang bahkan orang-orang itu tuh nggak ngelawan sama sekali? Nah, dari sini sebagian orang ini mulai curiga, jangan-jangan ada motif lain di balik semua ini. Jadi ini tuh bukan cuma soal duit. Terus akhirnya di sepanjang tahun 1984, kelompok ini tuh kayak menghilang gitu aja. Gak ada serangan baru yang bisa dikonfirmasi buat terhubung sama mereka. Orang-orang di area Brussels sempat berharap terornya ini udah selesai. Tapi ternyata itu cuma jeda sebelum badai yang paling parah terjadi. Karena dan lagi guys, jadi waktu itu tuh di tanggal 27 September 1985. Nah, tadi kan orang-orang ini mikir ya, 1984 ini kan udah nih, teror udah kelar nih, pikir orang-orang nih kan. Tapi ternyata terjadi lagi nih. Nah, kejadiannya itu waktu itu di tanggal 27 September 1985. Dalam satu hari yang sama nih, terjadi dua serangan di supermarket Delhaize sekaligus. Yang pertama itu di brand Lo Allot, dan ada korban jiwa dalam insiden itu. Terus nggak lama setelah itu, masih di hari yang sama, di supermarket Delhaize juga, tapi di cabang yang lain gitu, di Overijse ini juga diserang. Seorang pria bernama Leon Fine itu ditembak mati di area parkir. Oke, ini udah korban-korban nih kan, banyak dia. Dan nggak berhenti di situ. Ini ada kejadian yang paling terkenal kalau kita bahas soal kasus ini, yaitu tanggal 9 November 1985 terjadi lagi. Kejadiannya itu sekitar jam setengah 8 malam di supermarket Delhaize lagi, di kawasan Park Laan, kota Aalst. Jadi waktu itu ada 3 orang masuk ke supermarket dan langsung nembak membabi buta. Dan beberapa saksi ini bilang kalau orang-orang ini nih kelihatannya tuh kayak santai aja gitu loh. Bahkan sempat ketawa-ketawa sambil ngelakuin itu. Jadi kayak para pelaku ini tuh kayak masuk, tapi mereka ini gelagatnya tuh kayak santai gitu loh. Bahkan sempat ketawa-ketawa sambil ngelakuin itu. Tapi dalam hitungan menit 8 orang tewas. Padahal waktu itu tuh lagi ada patroli bersenjata yang gak jauh dari lokasi. Dan korban-korbannya juga ini hampir gak ada yang lawan. Terus uang yang mereka bawa kabur itu cuman kurang dari $25.000.
buat 8 nyawa, ya itu tuh nggak sebanding. Ya kalau dipikir-pikir ya, kondisi kayak gini nih bikin tertekan banget nggak sih? Kejadian yang hampir setiap bulan, motifnya nggak jelas, duit yang diambil juga nggak seberapa dibanding sama resiko yang udah dilakuin. Ih, gue malah yang ngeri ya, mana sambil ketawa-ketawa lagi ngerjainnya sama si pelaku ini kan. Terus ada nih salah satu momen yang paling menyayat hati di malam itu. Jadi ada kejadian yang menimpa sebuah keluarga bernama Van de Steen. Jadi waktu itu tuh ada sepasang suami istri. Si suami ini bernama Gilbert dan si istri ini bernama Teresi. Dengan anak perempuannya mereka yang bernama Rebecca, yang waktu itu si anak perempuan ini tuh berumur 9 tahun. Nah, 3 orang ini nih, mereka ini ditembak mati di area parkir sesaat setelah mereka ini selesai berbelanja. Astaga. Dan mereka ini ada anak laki-laki juga. Tapi untungnya anak laki-laki mereka yang bernama David ini, yang juga waktu itu tuh berumur 9 tahun, untungnya itu dia selamat. Walaupun dengan luka-lukanya yang parah banget. Jadi pas kejadian ini, si David ini tuh waktu itu tuh sempat lari balik lagi masuk ke dalam toko. Dan gilanya, pelakunya ini nih ngejer coba. Dia ini ngejer anak umur 9 tahun dan nembak dari jarak yang sangat dekat. Dan kena lah tepat di bagian pinggul. Oh gila gak sih guys, dikejar loh anak 9 tahun. Nah, setelah si para pelaku ini beraksi, kelompok ini tuh kabur pakai mobil Volkswagen Golf. Polisi ini sempat ngejer nih, ada baku tembak juga, tapi mereka ini berhasil lolos lagi. Ya kayak yang udah-udah. Dan yang bikin ini makin misterius setelah serangan ALS ini, mereka ini menghilang. Nah, kali ini benar-benar menghilang total. Gak ada lagi kejahatan yang terhubung sama kelompok ini setelah November 1985. Seolah-olah tuh mereka ya lenyap aja gitu di telan bumi. Nah, sekarang pertanyaannya nih ya, siapa sih sebenarnya orang-orang ini? Kalau dari kesaksian para saksi yang selamat, polisi ini menyimpulkan kelompok ini tuh biasanya terdiri dari 3 orang. Mereka ini dijuluki berdasarkan ciri fisik yang kelihatan. Yang paling tinggi dan diduga jadi pemimpin itu dipanggil si raksasa. Yang paling agresif dan doyan nembak itu dipanggil si pembunuh. Dan yang ketiga, yang kelihatan lebih tua dari 2 lainnya itu dipanggil si orang tua. Oke, jadi dari 3 pelaku ini, mereka ini dapat julukan si raksasa, si pembunuh, dan si orang tua. Ini bukan nama asli guys, ini cuma julukan dari deskripsi fisik yang diingat oleh para saksi. Karena sampai sekarang, identitas asli ketiganya emang nggak pernah berhasil untuk dikonfirmasi secara resmi. Nah, ciri lain yang diingat dari mereka ini, katanya nih ya, cara gerak mereka ini pas lagi beraksi itu rapih banget. Kayak udah terlatih, mirip gerakan militer. Nah, selain topeng, mereka juga ini kadang pakai cat wajah buat nyamarin identitasnya. Senjata yang mereka pakai ini juga bervariasi, mulai dari senapan pump action, senapan laras panjang lain, sampai jenis pistol yang cukup spesifik dan jarang banget dipakai sama orang biasa. Terus, penyelidikan kasus ini jadi salah satu operasi kepolisian paling ribet dan paling banyak dikritik dalam sejarah Belgia. Karena ada beberapa lembaga yang kerjasama bareng, seperti polisi militer, kepolisian lokal, dan belakangan juga ada otoritas federal yang juga ikut turun tangan. Tapi, karena tumpang tindih wewenang itu, malah muncullah konflik antar lembaga. Bukti-bukti jadi malah ada yang hilang dan banyak tudingan soal ketidakbejusan. Bahkan ada dugaan penutup-nutupan informasi. Nah loh, bayangin aja ya, udah ada ribuan petunjuk buat ditelusurin. Tes DNA juga udah dilakuin berkali-kali. Sidik jari juga udah dicek berulang-ulang. Bahkan ada penggalian makam buat nyari bukti tambahan. Tapi sampai sekarang, nggak ada satu orang pun yang berhasil untuk dituntut secara resmi terkait kasus ini. Makanya tuh kayak rada aneh. Karena kasus-kasusnya ini nggak pernah kelar, wajar aja kan kalau berbagai teori ini mulai bermunculan selama bertahun-tahun. Ada yang menghubungkan kelompok ini nih dengan gerakan ekstrim sayap kanan yang emang lagi aktif di Eropa waktu itu. Ada juga teori yang menduga kalau kasus ini nih ada keterkaitan sama oknum di internal kepolisian, militer, dan lembaga keamanan negara, katanya. Soalnya, kata orang-orang waktu itu, katanya nih ya, cara gerak dan penguasaan senjata si pelaku ini emang kelihatannya itu kayak terlatih banget gitu loh. Nggak kayak penjahat-penjahat biasanya. Tapi ya nggak tahu, namanya kan cuma teori. Tapi selain itu ada juga dugaan keterlibatan jaringan kriminal terorganisir. Bahkan sampai ada spekulasi soal keterlibatan pihak asing.
Nah itu guys, jangan salah loh, kadang kayak gitu tuh juga suka ada keterlibatan pihak asing. Tapi yang jelas nih ya, sampai hari ini, semua ini masih di level teori dan spekulasi. Gak ada satupun dari teori-teori ini yang berhasil dibuktikan secara hukum. Jadi ini tuh bisa dibilang hanya sebagai gambaran betapa gelapnya dan betapa banyaknya kemungkinan yang ada. Oke lanjut, sebenarnya itu sempat ada titik terang yang bikin heboh se-Belgia di tahun 2017. Jadi ceritanya, waktu itu tuh ada seorang mantan polisi yang diduga mengaku kepada adiknya kalau dia ini adalah si raksasa itu. Kalian masih ingat kan yang julukan tadi, yang pemimpin tadi ada julukan, nah pemimpinnya ini namanya si raksasa yang selama ini dicari-cari. Nah, nama si mantan polisi yang beredar waktu itu adalah Christian Bonkowski, seorang mantan anggota Diana Group, yaitu unit kepolisian elit di Belgia yang sebelumnya dia emang udah dipecat dari sana. Nah, si adiknya si mantan polisi ini nih sempat tampil di televisi Belgia dan bilang, kata dia tuh gini, awalnya saya juga ini denial banget dan susah buat percaya apa yang kakak saya omongin. Tapi akhirnya saya yakin kalau si raksasa itu emang kakak saya. Nah, berita ini nih sempat bikin Menteri Kehakiman Belgia ini turun tangan langsung dan ngasih keterangan ke parlemen. Tapi dan ini penting, klaim pengakuan ini belakangan dianggap gak kredibel alias diragukan lah kebenarannya. Jadi bukan menjadi solusi kasus, melainkan malah cuman menjadi babak baru yang bikin kasus ini makin membingungkan. Sampai akhirnya bulan Juni 2024, setelah hampir 4 dekade penyelidikan tanpa hasil, otoritas Belgia resmi menutup kasus ini karena udah nggak ada petunjuk baru buat bisa dikejar lagi. Keputusan ini tuh jelas bikin marah keluarga para korban yang ngerasa penutupan ini tuh terlalu terburu-buru dan nggak adil setelah penantian panjang selama puluhan tahun. Tapi ternyata ceritanya tuh belum benar-benar selesai guys, karena di tahun 2025, baru tahun kemarin ya, muncullah perkembangan baru. Lalu, pihak pengadilan ini memerintahkan pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi. Dan dari situ muncul petunjuk baru yang mengarah ke dua bersaudara asal Prancis, yaitu mereka ini bernama Thierry dan Xavier Silliman. Dan sebenarnya dua orang ini nih statusnya itu udah meninggal guys. Tapi berhubung dulunya si dua orang ini nih dikenal dengan aksi perampokan bersenjata di wilayah utara Prancis, dan itu adalah kebetulan periode waktu yang sama dengan aksi-aksi Bande Van Navel ini, jadi sempat ada perintah untuk penggalian makam ibu dari kedua bersaudara ini buat diambil sampel DNA-nya guna dibandingkan sama bukti forensik lama. Tapi ya belum ada kejelasan juga walaupun udah dilakuin kayak gitu. Terus sampai awal 2026 ini nih, beberapa langkah investigasi ini masih terus berjalan dan terus didorong oleh pihak keluarga korban untuk proses hukum di sana. Tapi ya tetap aja sampai cerita ini hari ini gue bawa ini sekarang ini nih kasusnya ini masih belum terpecahkan dan gak ada satupun pelaku yang berhasil diidentifikasi atau didakwa secara resmi. Semoga kasus ini cepat terungkap dan keluarga korban yang ditinggalkan diberi kekuatan. Bahkan David Van Destin yang selamat dari penembakan di Aalst yang waktu itu tuh umurnya baru 9 tahun, kalian inget kan? Nah sekarang dia ini udah jadi orang dewasa yang mungkin masih nyimpan pertanyaan. Siapa ya yang ngelakuin ini ke keluarga saya? Terus si raksasa, si pembunuh, dan si orang tua, 3 julukan yang udah lebih dari 4 dekade jadi bayang-bayang paling gelap dalam sejarah kriminal Belgia. Dan sejauh ini mereka masih menang dan masih jadi misteri. Tapi ini serius ngeri sih. Mungkin orang-orang di sana sekarang agak gimana gitu kalau ke supermarket. Kayak was-was gak sih? Kayak parno gitu loh. Ditambah sampai sekarang tuh masih belum jelas untuk petunjuknya ini siapa. Entah ini bakal terpecahkan atau bakal jadi misteri buat selamanya. Ya walaupun ini jadi misteri, semoga aja ya kejadian itu gak terulang lagi. Ya udah guys, segitu dulu cerita malam ini. Hati-hati dimanapun kalian berada. Kalau kalian ada pendapat lain, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye!